Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini di Rabu 10 November 2021, sekalian dengan memperingati Hari Pahlawan, kita akan kembali membahas 3 buah rekomendasi saham, di mana emiten-emiten yang akan kita bahas yaitu emiten yang dimiliki oleh Aset Indonesia, itu yang merupakan anak usaha dari Astra, kemudian XL Axiata, dan Bank Syariah Indonesia. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu dengan kode emiten ACST yang dimiliki oleh Aset Indonesia Terbuka. Kalau kita perhatikan ACST hari ini di hari Rabu 10 November 2021 itu dibuka di harga Rp270, di mana memiliki rentang harga itu dari 266 sampai dengan 274 rupiah dan ditutup di 270 atau hampir sama dengan harga di penutupan hari kemarin yang di 270 juga. Kalau kita perhatikan volume perdagangan ACST di hari Rabu ini itu adalah sebesar 11,69 M, di mana memiliki market cap itu sebesar 3,42 triliun dengan price earning ratio yang masih minus, yaitu di 6,65 kali, dan average price daripada ACST di perdagangan hari ini adalah di Rp271. Dan kalau kita perhatikan ACST di hari ini tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga 270, itu sebesar 51.146 lot dengan 444 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market hari ini itu tampak antrean terbanyak di bidnya itu ada di harga Rp268, sedangkan antrean terbanyak di overnya adalah di harga Rp278. Dan kalau kita beralih ke sisi price diary untuk melihat akumulatif up and down dalam 30 hari terakhir, maka dapat kita peroleh informasi bahwa ACST dalam 30 hari terakhir ini ditutup hijau adalah sebanyak 10 hari dan ditutup merah itu sebanyak 9 kali, di mana kalau kita lihat dari pergerakan rentang harga dalam 1 bulan daripada ACST, itu dapat kita lihat bahwa rentang harganya dari 248 sampai dengan 290, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga ACST yang saat ini untuk bulan ini di 270, maka boleh dikatakan harga ACST itu sedikit berada di atas harga rata-rata dalam sebulannya. Dan kalau kita perhatikan dari rentang harga year to date, maka ACST ini masih dikatakan cukup murah, di mana rentang harga year to date-nya adalah di 198 sampai dengan Rp620. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 526,22 M, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 1 miliar rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 1,28 miliar rupiah. Dari sisi bandarmologi itu kalau kita perhatikan untuk ACST, maka dapat kita peroleh informasi bahwa hari ini top 1 broker itu tampak sedang melakukan normal akumulasi. Top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana di mana NI adalah sebagai top net buyernya dan broker YJ adalah sebagai top net sellernya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir untuk ACST dari sisi bandar detektor ini dapat kita tarik informasi bahwa top 1 broker maupun top 3 broker ini dalam kondisi normal akumulasi, sedangkan top 5 brokernya adalah sedang dalam posisi big akumulasi. Dan kembali broker NI adalah sebagai top net buyernya di harga Rp267, sedangkan broker YP adalah sebagai top net sellernya. Dari sisi stochastik kalau kita perhatikan tampak percentage K masih menjauh
dari percentage D dan sedang bergerak menuju ke overbought, jadi masih berada di titik amannya untuk stokastiknya. Kan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volume itu tampak perdagangan dari ACST dalam minggu ini itu tampak berada di bawah rata-rata 20 hari terakhir. Dan untuk MACD-nya sendiri tampak hari ini sedang berusaha untuk membentuk cross. Jadi kalau kita perhatikan garis MACD tampak sedang berusaha untuk memotong garis signal ke atas. Demikian pula dari sisi histogram ini tampak baru mulai dia berada di atas angka 0. Dan kalau kita lihat dari dari parabolic SAR-nya sendiri, ini tampak parabolic SAR ini hampir menyentuh dari dari candle harga hari ini. Ya, apakah dengan terpotongnya MACD ini tren akan berubah naik ke atas? Semoga kita harapkan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak kalau kita perbesar itu kita peroleh informasi ini adalah EMA 5 yang kita pakai. Kemudian ini yang biru kecil adalah EMA 8 dan yang merah kecil adalah EMA 12. Ini tampak baru saja memotong dari EMA 20 di tanggal 8 November kemarin. Dan kalau kita lihat juga tampak hari ini harga dari ACST ini tampak menyentuh dari EMA 200-nya, sehingga kedepannya kita berharap seandainya berhasil candle berada di atas EMA 200, maka akan terkonfirmasi bahwa tren untuk ACST ini sedang menuju uptrend. Sehingga bagi kami ACST ini memiliki support pertama itu adalah di Rp264, sedangkan support keduanya di 258. Dan untuk resistennya sendiri ada di 278 dan resisten kedua ada di 290 rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh XL Axiata. Jadi kalau kita perhatikan XL Axiata hari ini itu tampak dibuka di harga 3050. Dengan rentang harga hari ini adalah di 3.000 sampai dengan 3.050 dan ditutup di harga 3030 atau mengalami penurunan sebesar 10 poin atau 0,33% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 3040. XL sendiri atau XL Axiata sendiri ini memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 48,57 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 32,5 triliun rupiah, sedangkan price earning ratio-nya cukup lumayan tinggi di 23,98 kali, dan tampak average price dari perdagangan XL hari ini adalah di 33.028,3 rupiah. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harga itu tampak harga XL ini mulai cenderung sudah mulai akan bergerak ke atas untuk mencoba menembus di 3.100-an ini. Dan XL sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di 3.030. Itu sebanyak 71.953 lot dengan 1.188 kali transaksi. Dan pada saat penutupan market itu tampak antrean terbanyak di bidnya untuk XL adalah di harga Rp3.000, itu sebesar 5.766 lot, sedangkan di overnya sendiri itu paling banyak antrean adalah di harga penutupan itu di 3.030, itu sebesar 3.849 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat dari price diary daripada XL, maka dapat kita peroleh informasi bahwa XL dalam 30 hari terakhir up and down itu ditutup hijau 8 hari dan ditutup merah sebanyak 11 hari. Dan rentang harga untuk XL sendiri dalam dalam 1 bulan ini
itu adalah di harga 2.920 sampai dengan 3.210, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Excel sekarang yang di 3.030, itu boleh dikatakan Excel ini sedikit murah karena berada di bawah harga rata-rata dalam 1 bulan terakhir. Dan tampak hari ini asing melakukan net foreign sale di emiten Excel itu sebesar 17,73 miliar rupiah. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing juga melakukan net foreign sale sebesar 19,18 miliar rupiah. Dan untuk 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale sebesar 269,78 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya, kalau kita perhatikan untuk Excel itu tampak hari ini top 1 broker ini sedang melakukan big distribution. Sedangkan top 3 broker maupun top 5 broker ini posisinya netral, di mana broker AK adalah sebagai top net buyer-nya di harga 3.029 dan broker YU adalah sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir untuk bandar detektor daripada Excel itu boleh kita dapat informasi bahwa top 1 broker ini sedang posisinya adalah netral dan top 3 broker ini dalam small distribution, sedangkan top 5 broker dalam posisi netral juga, di mana broker AK adalah sebagai top net buyer-nya di harga 3.026 dan broker DX adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik ini kalau kita perhatikan tampak stokastik daripada Excel tidak begitu menggembirakan karena sedikit menungkik ke bawah, percentage D menungkik ke bawah untuk memotong percentage K, dan kalau ini terjadi perpotongan maka terkonfirmasi akan terjadi dead cross, sehingga kemungkinan harga Excel masih akan bisa bergerak ke bawah. Dan juga kalau kita perhatikan dari sisi volumenya, itu tampak volume Excel, perdagangan Excel hari ini berada jauh di bawah rata-rata 20 hari terakhir. Dan dari sisi MACD ini sedikit berlawanan dengan stokastik. Kalau kita perhatikan MACD ini tampak garis MACD sedang berusaha untuk bergerak ke atas memotong dari garis signal. Sedangkan kalau di sini tampak yang garis biru ini sedang berusaha untuk memotong ke garis merahnya. Sehingga kalau kedepannya kita tunggu kalau ini berhasil terpotong, maka akan terkonfirmasi bahwa tren itu akan segera berubah. Dan kalau kita perhatikan dari garis trend line yang kita gambarkan dengan warna hijau ini, itu tampak Excel ini dalam posisi uptrend, jadi masih berada di antara garis hijau 2 ini, pergerakan daripada candlestick itu, maka terkonfirmasi Excel masih bergerak ke atas. Dan bagi kami sendiri dengan Excel, kalau kita perhatikan dari EMA-nya itu tampak dari EMA hari ini itu kalau kita perbesar ini tampak EMA 5 sedang memotong dari EMA 8-nya, dan dari EMA 13 yang garis merah kecil ini sedang berusaha memotong dari EMA 20, sehingga kalau ini terjadi terpotong besok hari, ini kemungkinan harga itu secara minor trend ini akan bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat dari candle hari ini juga tampak ekor daripada candle ini lumayan cukup panjang, sehingga kemungkinan hari ini tekanan jualnya tidak begitu terlalu kuat dan ditutup di harga 3030. Sehingga bagi kami untuk Excel ini memiliki support pertama itu adalah di harga 2980, kemudian support keduanya adalah di 2920, sedangkan resisten pertama itu kita pasang di 3080 dan resisten kedua di 3140. Dan selanjutnya kita kembali akan membahas BRIS, karena kalau kita perhatikan BRIS atau Bank Syariah Indonesia ini tampak sedang terjadi sideways, pergerakan harga itu kisaran dari 2040 sampai 2150, sehingga ini untuk jangka pendek cukup lumayan menarik untuk diperhatikan. Jadi BRIS sendiri Bank Syariah Indonesia hari ini dibuka di harga
di harga 2080 dengan rentang harganya adalah 2070 sampai dengan 2090 dan ditutup di harga 2080 atau sama dengan hari penutupan kemarin yang di 2080 juga. BRIS sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 20,55 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah sebesar 85,55 triliun rupiah. Price earning ratio dari BRIS sendiri adalah sebesar 28,42 kali. Dan tampak average price perdagangan BRIS hari ini adalah di 2078,6 rupiah. Kalau kita perhatikan dari BRIS itu paling banyak diperdagangkan hari ini, itu tidak begitu jauh, rentang harganya adalah di 2070 sampai 2090 dan paling banyak diperdagangkan di 2080 rupiah. Itu sebesar 70.274 lot dengan 3.135 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan BRIS itu di saat pasar penutupan itu tampak di posisi bid itu paling banyak di antrean, itu ada di harga 2.040 rupiah sebesar 67.467 lot. Sedangkan di overnya sendiri itu tampak antrean paling banyak adalah di harga 2.120 itu sebesar 30.209 lot. Dari sisi price diary untuk BRIS itu dapat kita peroleh informasi bahwa BRIS dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup hijau sebanyak 9 kali dan ditutup merah sebanyak 11 kali. Dan kalau kita perhatikan tampak hari Jumat dari price diary ini selalu BRIS posisinya hijau, dan dalam 1 bulan terakhir pergerakan daripada BRIS itu adalah di 2050 sampai dengan 2290 rupiah. Dan kalau kita bandingkan dengan harga BRIS saat ini yang di 2080 rupiah, maka boleh dikatakan BRIS ini masih cukup lumayan murah. Dan dari year to date-nya sendiri juga cukup mendukung, karena harga year to date daripada BRIS adalah di 1710 sampai dengan 3980 rupiah. Asing sendiri di emiten BRIS tampak melakukan net foreign sale hari ini sebesar 197,14 M. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 36,28 miliar rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan penjualan sebesar 19,91 rupiah di emiten BRIS ini. Dari sisi bandar detektor untuk BRIS itu tampak hari ini top 1 broker maupun top 3 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 5 broker ini dalam small distribution, di mana broker CC adalah sebagai top net buyer-nya di harga 2.078 rupiah dan broker Becky adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor untuk BRIS itu dapat diperoleh informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini dalam posisi big distribution, di mana broker SQ adalah sebagai top net buyer-nya di harga 2.082 rupiah dan broker OD adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik daripada BRIS itu tampak hari ini untuk stokastik percentage K dan percentage D ini masih berada di area oversold-nya, sehingga kalau kita berbesar juga hari ini itu tampak percentage K sedang bergerak ke atas untuk menembus area oversold-nya. Dan kalau ini bergerak manis terus, maka kemungkinan harga BRIS akan segera bergerak ke atas. Akan tetapi dari sisi volume hari ini itu tampak volume BRIS cukup jauh sekali di bawah, jadi sangat jauh di bawah 20 hari terakhir. Dan dari sisi MACD itu juga untuk BRIS ini masih masih berada di bawah angka 0, dan juga
dari garis MACD belum berhasil memotong garis signal, sehingga terkonfirmasi bahwa tren untuk BRISH ini masih belum berubah, masih sedang downtrend. Dan dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak dari beberapa hari terakhir EMA 5 ini memotong EMA 200, sehingga kalau harga BRISH ini bergerak jauh ke bawah dari ke hari-hari sebelumnya, hari kedepannya, maka akan terkonfirmasi bahwa BRISH akan segera downtrend. Akan tetapi tampak di sini support lumayan tinggi dari BRISH, itu support kuatnya itu ada di harga 2050-an, jadi tidak pernah di bawah itu. Ada beberapa kali tapi akhirnya memantul ke atas terus, sehingga ini bagi kami BRISH sedang sideways di posisi ini. Dan bagi kami dari BRISH sendiri untuk harga tercantiknya dia itu adalah untuk support pertamanya itu di 2050 dan support keduanya di harga 2000, sedangkan resisten pertama untuk BRISH itu ada di 2140 dan resisten keduanya itu di 2220 rupiah. Jadi kalau kita lihat BRISH dari bulan September, kalau agak perpanjang sedikit dari bulan Agustus ini sideways, jadi gerakannya adalah di 2000 sampai dengan 2200 terus berulang-ulang di sana keseringan. Jadi demikianlah analisa rekomendasi 3 buah saham yang bisa kami sampaikan, yaitu yang terdiri dari ACST, kemudian XL Axiata, dan Bank Syariah Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.